Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi, GKI Karangsaru Semarang. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan segala aktivitas kita pada hari ini. Dan sebelum kita menjalani segala aktivitas kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dan biarlah firman itu boleh dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dan kita nanti akan disampaikan oleh Ibu Betty. Mari kita sebelum merenungkan akan firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Bapa berikan. Bapa masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh dapat menjalani kehidupan, menjalani aktivitas kami pada hari ini. Kami bersyukur hari-hari yang lalu Engkau berjalan menyertai kami. Dan penyertaan itu boleh kami rasakan dalam setiap langkah hidup kami. Pada hari ini kami juga akan menjalani kehidupan ya Bapa. Bapa tolong turut campur tangan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami melangkah, menapaki kehidupan ini, kami boleh dapat berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami boleh dapat hidup sesuai dan berkenan di hati-Mu. Tolong kami ya Bapa. Kami menyerahkan juga untuk Ibu Betty yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bila kebenaran firman Tuhan yang kami dengar itu boleh dapat menjadi pegangan dalam hidup kami di dalam menapaki kehidupan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema pada pagi hari ini adalah belas kasihan yang mendalam. Diambil di dalam Roma 9 ayat yang ketiga. Roma 9 ayat yang ketiga, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang minggu ini kita akan diingatkan tentang pentingnya membagikan berita keselamatan bagi bangsa. Allah yang telah menyelamatkan kita rindu agar umatnya memiliki belas kasihan untuk keselamatan bangsa yang belum mengenal Kristus. Dalam Alkitab kita dapat menjumpai salah seorang yang memiliki belas kasih untuk keselamatan bangsa. Salah satunya terdapat dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Paulus adalah seorang Yahudi yang berasal dari suku Benyamin. Sebelum mengenal Kristus, dia adalah seorang Farisi yang sangat taat menjalankan hukum Allah. Bahkan dengan giat ia membela Allah dan menganiaya para pengikut Kristus. Kita bisa melihat di dalam Galatia yang pertama ayat 13. Namun semuanya berubah ketika ia berjumpa dengan Kristus. Perjumpaan tersebut mengubahnya menjadi seorang yang giat untuk memberitakan Injil dan membagikan kabar keselamatan agar setiap orang dapat percaya kepada Kristus. Paulus yang telah menerima belas kasih dan keselamatan dari Kristus, ia rindu juga agar orang-orang sebangsanya mengalami hal serupa. Ia menunjukkan belas kasih yang mendalam kepada saudara sebangsanya. Bahkan ia sampai berkata, aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku. Paulus merindukan keselamatan mereka yang saat ini masih menolak Kristus. Bahkan ia rela terpisah dari Kristus demi bangsanya. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, sama seperti Paulus, kita pun telah percaya dan menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Mari kita mengingat bahwa keselamatan yang Allah berikan bukan untuk kita pendam dan kita simpan bagi diri sendiri. Kita juga dipanggil untuk membagikan berita keselamatan tersebut bagi bangsa. Mulailah dari hal-hal yang sederhana seperti berbagi perhatian kepada sesama, maupun bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup pribadi kita. Jangan lupa untuk tetap bergantung kepada Roh Kudus. Jangan lupa untuk memohon agar Roh Kudus bekerja melalui setiap kita untuk keselamatan bangsa kita, terutama bangsa Indonesia. Sebarkanlah belas kasih Kristus bagi bangsa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, berikan kami hati yang penuh dengan belas kasihan sebagaimana hati Tuhan
kepada manusia yang berdosa, kepada setiap kami pun juga ingin merindukan keselamatan terjadi bagi orang-orang di sekitar kami yang sampai hari ini belum mengenal Engkau. Pakai kami menjadi saluran berkat dengan segala hal yang dapat kami lakukan untuk memperhatikan mereka, menyatakan kasih secara nyata kepada mereka, sehingga mereka juga dapat mengenal Tuhan yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengenal, menerima, dan mengalami anugerah Tuhan secara pribadi. Ini kerinduan, harapan kami, doa kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percayakan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Mohon Tuhan memberkati dan menyertai kami untuk senantiasa menjadi berkat, mendatangkan manfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.